pada join. Nah, kita akan segera mulai. Memang dari yang daftar tuh ada sampai, kalau nggak keliru 2.000 ya Bu Yosi ya. Ada yang daftar tuh sekitar 200 begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada 95, tapi kita sudah lewat 4 menit. Jadi kita akan segera mulai sambil menunggu yang rekan-rekan lain bergabung gitu ya. Kita akan segera mulai. Nah, selama sesi izinkan saya untuk sebelum mulai saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap semua kamera bisa aktif begitu ya. Jadi tunjukkan wajah paling ganteng begitu ya, paling cantik begitu. Silahkan Bapak Ibu begitu. Tanpa make up nggak apa-apa. Pak Agus juga nggak pakai make up ya Pak Agus ya. Jadi silahkan Bapak Ibu supaya kita lebih bisa akrab ya. Silahkan kamera diaktifkan semua. Yuk kita akan segera mulai. Nah terima kasih Bu Kristina, Bu Erilin, ya Bu Indra Putri gitu ya. Semuanya saya nggak bisa lihat begitu ya, tapi silahkan diaktifkan. Kemudian saya mohon selama sesi jika belum berkesempatan untuk berbicara atau ingin menyampaikan pendapat dan sebagainya, saya mohon untuk mikrofonnya nonaktif supaya nanti kalau ada kucing di belakang atau apa yang jatuh dan sebagainya nggak perlu kedengeran gitu ya. Kemudian saya berharap selama sesi bisa berpartisipasi aktif Bapak Ibu dan nanti silahkan kalau ada satu diskusi perbedaan pendapat di sana sini kita bisa saling menghargai begitu ya. Nah, untuk susunan acara kurang lebih seperti ini. Pembukaan kita akan segera mulai, kemudian nanti ada doa pembuka. Saya minta kesediaan yang terkasih Pak Adi nanti memimpin doa pembuka. Oke, Pak? Ya, Pak Adi Yosep ya. Kemudian nanti akan ada Mas Kalam Kudus. Kita menyanyikan bersama. Kemudian nanti ada pengantar dari BPYKKI oleh Ibu Indra Putri. Beliau sudah hadir di sini. Selamat siang, Bu Indra. Selamat siang Pak Adi. Pak Ya, Edi. siap. Terima kasih, Bu Indra. Kemudian nanti susunan acara kurang lebih akan ada presentasi dari narasumber kita yang luar biasa. Hari ini dari jauh, dari Dumai begitu ya Bapak Ibu, oleh Ibu Yosi. Kurang lebih nanti 30 menit. Kemudian nanti akan dibagi kelompok. Gitu ya. Jadi ini sekarang 109 akan dibagi menjadi 8 kelompok. Ya, nanti ada rekan-rekan Dirpel yang akan mendampingi gitu ya dan tim yang lain akan mendampingi setiap breakout room-nya nanti akan di sana kita diskusi kurang lebih 15 menit gitu ya. Kemudian nanti akan kita minta membagikan apa yang sudah didiskusikan. Jadi kalau tidak diskusi nanti nggak ada yang dibagikan gitu ya. Jadi tolong nanti disiapkan. Kemudian nanti ada kita bahas mengenai rekomendasi tindak lanjut, ada tanya jawab sekitar 15 menit. Kalau satu dan lain hal dirasa kurang, saya rasa nanti kita bisa kontak Bu Yosi gitu ya untuk ada sesi khusus lanjutan begitu ya. Kemudian ada kesimpulan, pengumuman, foto bersama dan juga doa penutup. Untuk doa penutup saya nanti mohon kesediaan Bu Koni. Bu Koni sudah hadir belum ya? Ya nanti Bu Koni untuk bisa apa namanya bersedia memimpin di dalam doa penutup. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai saja begitu ya. Nanti pembagian breakout room saya infokan nanti ya pada saatnya kita sudah siap breakout room begitu ya. Silakan Pak Adi mohon kesediaan untuk pimpin di dalam doa pembuka. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Edi, Bapak dan Ibu yang saya kasih. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapak yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, kami boleh mengucap syukur ya Bapak. Terlebih lagi kami saat ini sebagai satu keluarga di Sekolah Kristen Kalam Kudus, boleh Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bertemu walaupun melalui online ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan ini. Tuhan kami memohon kasih karunia-Mu, khususnya untuk Ibu Yosi yang akan membagikan materi pada siang dan sore hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberikan hikmat, kemampuan, dan juga Tuhan juga menolong untuk seluruh koneksi internet bisa berjalan dengan baik. Bapak kami menyerahkan untuk waktu ini, biarlah kami boleh saling belajar, saling mensupport, dan saling mendukung satu sama lain, khususnya nanti ketika kami berdiskusi ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya, hati kami, dan juga pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pak Edi masih mute. Sorry. Silakan Bu Indra untuk memberikan pengantar sebelum kita mulai. Saya alihkan ke Bu Yosi. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, juga Badan Pengurus, Pak Suleman, Bu Cynthia, Bu Mega, para Dirpel, Pak Edi, Bu Yosi yang akan menyampaikan, kepala sekolah juga kepala bidang. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai model kompetensi guru. Ya, model kompetensi guru bagi negara Indonesia yang akan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk mempercepat transformasi pendidikan di era kurikulum merdeka ini. Nah, bagaimana cara mulainya? Kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu para rekan-rekan guru. Dan di seminar ini kita akan bersama mengenal lebih dalam tentang diri kita di dalam tugas sehari-hari sebagai guru di sekolah Kalam Kudus dan berusaha meningkatkan potensi diri kita juga. Dan seminar ini juga akan berlanjut di tahun ajaran 2024-2025. Jadi nanti kira-kira setahun lagi kita adakan lagi dengan melihat apakah setelah kita mengikuti seminar ini, apakah tahun depan ada kemajuan atau bagaimana begitu ya? Seharusnya kan ada peningkatan setelah kita tahu, oh kita keadaan ini seperti rapor ya. Jadi kalau kita memberikan rapor kepada murid-murid, nah ini kita menilai diri kita sendiri begitu. Dan akan dinilai dalam 4 kompetensi, yaitu pedagogi personal, sosial, dan profesional. Mari kita sekarang mempelajarinya bersama Bu Yosi dan rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali waktunya kepada Pak Edi. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Indra, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Indra. Saya kembali sampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang barusan bergabung. Belum terlambat, kita baru akan mulai. Silakan Bu Yosi, waktu sepenuhnya saya berikan ke Bu Yosi. Mau berapa Bu Yosi? 30 menit, 3 hari? Silakan Bu Yosi. Oke, ya selamat siang teman-teman, selamat hampir sore buat Indonesia Timur. Terima kasih bisa bergabung. Sebelum kita melanjutkan dari sesi ini, kita ngobrol bersama, diskusi bersama. Mari kita mengambil posisi tegak dengan bersungguh-sungguh hati. Saya mengajak kita untuk menyanyikan Mars Kalam Kudus yang mendasari bagaimana kita bersemangat untuk berkarya di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Harapan bangsa, bangun tegaklah, bangsa dan negara harapan timur dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayan. Bakti pada Allah, cintai kamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah, bangsa dan negara harapan
ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada anak. Tuhan bersama selalu. Ya, silakan Bu Yosi. Maaf, tadi di tempat saya agak tertunda, terjeda. Ya, saya hari sejujurnya deg-degan, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, hari ini kita akan akan berdiskusi mengenai model kompetensi guru. Yang menjadi harapan kita adalah bahwa ini Indonesia ini. Nah, saya akan bagikan dulu slide saya. Baik, sebentar. Ya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ya. Saya butuh bantuan sebentar. Baik, mohon maaf atas gangguannya. Ya, kali ini kita teman-teman saya tadi barusan juga sudah membagikan kepada teman-teman link bahan model kompetensi. Harapannya adalah teman-teman semua juga sudah mempelajarinya. Karena bahan ini cukup padat dan sebenarnya waktu 2 jam tidaklah cukup untuk kita bisa membahas secara detail satu persatu. Tetapi sangatlah penting bagi kita untuk suatu saat mempelajari itu secara spesifik untuk apa? Untuk pengembangan diri yang berlanjut akan menjadi pengembangan dari seluruh institusi Sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia, dan tentunya ini akan membuat dan menghasilkan pendidikan yang semakin maju untuk Indonesia. Dan di sini kenapa dikatakan diskusi reflektif guru Kalam Kudus? Karena dalam hal ini kerinduannya adalah bahwa apapun yang kita sedang diskusikan, apapun yang sedang kita akan katakan, yang kita dengar pada hari ini, itu didapat oleh teman-teman itu sambil berefleksi sesuai dengan peran kita. Hari ini memang secara khusus pertemuan ini ditujukan kepada para guru, ya, yang tentunya juga pada hari ini salam hormat dari saya untuk Bapak Sulaiman, Ketua YKKI, Bapak Ibu Badan Pengurus Yayasan baik yang di pusat maupun di cabang yang mendampingi, ya, bisa turut mendengar dan juga bisa memberikan dan memikirkan dukungan apa yang bisa diberikan kepada para guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus agar kompetensinya mengalami peningkatan. Jadi memang fokusnya adalah ketika kita mendengarkan ini semua, kita langsung akan bertanya, peran saya apa? Saya sudah berada di mana? Bagaimana caranya agar saya bisa mengembangkan diri? Dan lebih daripada itu, bagaimana caranya agar saya pun bisa mengembangkan diri teman-teman yang lain, baik melalui kolaborasi dengan, dan level yang lebih tinggi lagi adalah justru mengajari guru-guru lain.
Dan jikalau guru-guru seluruh Kalam Kudus sudah kompeten untuk belajar, sudah sampai di level 5 harapannya, maka kita merindukan bahwa kita juga bisa mengimbas kepada sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indonesia. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, setuju atau tidak setuju gitu ya? Apakah jam terbang atau pengalaman yang tinggi itu selalu menjamin kualitas kompetensi seorang pendidik? Boleh teman-teman jawab di chat atau di langsung juga boleh gitu ya. Apakah jam terbang itu atau pengalaman yang tinggi itu otomatis akan menjamin kualitas kompetensi seorang pendidik? Silakan. Apakah pasti menjamin? Pasti otomatis? Oke, terima kasih. Ya, kita seringkali selama ini ada banyak orang yang berpikiran bahwa ketika kita punya pengalaman yang panjang, itu kemudian otomatis ada kualitas yang terbangun di dalamnya, sehingga ada perasaan bahwa seorang senior itu pasti lebih jago daripada juniornya. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. John Dewey pernah mengatakan bahwa kita itu tidak sedang belajar dari pengalaman, tetapi kita sedang belajar dari merefleksikan pengalaman. Artinya pengalaman saja tidak cukup untuk membuat kita berkompeten melakukan sesuatu. Kita itu baru bisa belajar dan akhirnya menjadi kompeten ketika kita merefleksikan apapun pengalaman yang saat ini sedang kita jalani. Karena itu penting sekali mengapa saya mengawali dengan kata refleksi. Ya. Refleksi bagaimana kita mensikapi model kompetensi guru ini. Ada banyak tujuan dari model kompetensi guru. Tetapi karena pertemuan kali ini ditujukan untuk para guru, maka pertemuan ini diharapkan setiap guru-guru di sini mengawali dengan berefleksi. Pertanyaan yang berikutnya, apakah teman-teman di sini, ya, saya menggunakan kata saya karena ini lagi refleksi, jadi teman-teman ini lagi bicara kepada diri sendiri gitu ya. Apakah saya terbiasa melakukan refleksi setelah mengajar? Oke, boleh berikan jempolnya naik ke atas kalau sudah terbiasa. Kalau belum mungkin jempolnya boleh diturunkan ke bawah begitu ya. Silakan. Boleh gunakan emoticon. Oke. Wah, ada berapa jawaban di sini? Belum ada? Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang terbiasa melakukan refleksi setelah mengajar? Wah, ada yang sudah memberikan jempolnya. Ada lagi? Kapan, pertanyaan berikutnya adalah kapan terakhir kali saya melakukan refleksi terhadap perkembangan diri saya? Atau terhadap gaya mengajar saya? Atau seberapa sering teman-teman melakukan refleksi? Boleh ada teman-teman yang chat di sini? Oke. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melakukan refleksi, terbiasa melakukan refleksi, adakah di antara teman-teman di sini yang setelah selesai pembelajaran, kadangkala ya ada yang masih kadangkala, apakah ada yang sudah sering? Ya. Harapannya memang setelah ini kita menjadikan refleksi sebagai bagian dari proses belajar mengajar yang kita jalani. Dan memang itu adalah juga
tuntutan, keinginan dari pemerintah, dan salah satunya melalui model kompetensi ini menjadi bagian dari di mana guru-guru itu melakukan refleksinya. Kalau boleh ada satu orang yang memberikan contoh bagaimana refleksi telah membantu mengembangkan keterampilan mengajar teman-teman. Ada nggak di sini yang mau memberikan jawaban kepada kita semua berbagi ya di dalam komunitas ini? Adakah di antara teman-teman yang mau berbagi bagaimana refleksi membantu mengembangkan keterampilan mengajar? Bu, silahkan raise hand, nanti biar dipilih oleh Bu Yosi. Pertanyaannya contoh refleksi ya Bu ya, seperti apa gitu ya. Oke. Silakan, ada kan Bapak Ibu? Oh, semua sedang refleksi Bu Yosi, makanya nggak bisa diganggu. Saya lagi ngetes earphone saya. Oh, Apakah memang earphone saya ada gangguan sehingga saya tidak mendengar suara-suara? Atau memang kita sedang di level atau di bagian upacara bendera, bagian hening cipta sejenak, sehingga tidak terdengar suara apa-apa nih. Mungkin saya boleh minta bantuan Pak Felix deh, yang kemarin juga sempat belajar mengenai coaching. Coaching itu biasa salah satunya kan pertanyaan-pertanyaan yang diajak untuk berefleksi, memikirkan apa yang ada di dalam diri gitu ya. Kira-kira menurut Pak Felix gimana nih bahwa refleksi itu bisa membantu mengembangkan keterampilan mengajar? Dari diri saya, tes suara saya terdengar. Halo? Apakah suara saya Masih terdengar? mute kah? terdengar Pak, terdengar. walaupun Tidak agak- dengar jelas. Coba ulangi Pak Tidak Felix. terdengar jelas. Terdengar sedikit menggema Oh, tapi terdengar. terdengar Pak. Iya, silakan Pak. Oke, semoga jelas ya. Menurut saya refleksi ini memang sangat penting, itu Saya satu enggak. ya. Tapi Oke, bagaimana saya refleksi ini itu aja deh. membantu mengembangkan Iya. keterampilan mengajar itu Sorry ya. adalah satu Earphone saya teknik bermasalah. yang memang harus terus dilakukan karena refleksi ibarat cermin itu adalah menggambarkan keadaan kita di mana Sebentar kita ya, itu teman-teman. ada di level apa. Ketika kita sudah melihat keadaan kita baru bisa mengembangkan. Kalau kita tidak tahu keadaan kita kemana, pengembangan yang kita lakukan jangan-jangan pengembangan yang salah. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Yosi. Mungkin bisa sedikit membantu. Ya, silakan Bu Yosi. Pak Felix sudah selesai Bu. Bu Yosi masih mute. Ya, ya. Ya. Sorry. Ada gangguan dengan earphone tadi. Baik, boleh diulang Pak Felix karena saya tadi tidak terdengar ternyata dan mungkin tadi ada beberapa memang yang berpendapat tapi saya tidak bisa mendengarkan karena earphone saya ada kendala. Silakan sekali lagi boleh mohon. Tapi suara saya cukup jelas lah ya Bu Yosi. Cukup. Terdengar. Oke. Terdengar. Baik. Bagaimana cara kita refleksi itu bisa meningkatkan? Karena refleksi adalah satu cerminan di mana keadaan kita saat ini, gitu ya. Ketika kita pun merefleksikan pembelajaran kita tahu bagaimana mungkin keadaan murid-murid kita, bagaimana feedback mereka kepada pembelajaran kita. Nah, itu menjadi dasar untuk kita meningkatkan diri. Kalau kita tidak merefleksikan, terus kita mengembangkan diri, jangan-jangan kita sebenarnya tidak perlu pengembangan diri gitu ya, jangan-jangan malah pengembangan kita ke arah yang salah gitu, misalnya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, teman-teman, bahwa refleksi itu mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan peningkatan, menyesuaikan metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan tentu saja di dalam konteks Kalam Kudus, dengan refleksi kita melihat sejauh mana visi dan misi Kalam Kudus itu dalam praktek pembelajaran yang berkualitas itu terjadi, dan bagaimana itu berpihak kepada murid dan relevan untuk kebutuhan abad 21.
Nah, kali ini kita masuk di model kompetensi guru. Nah, harapannya teman-teman bisa melihat secara online atau memegang dokumennya kalau seandainya teman-teman sudah mencetaknya, supaya kita ketika berdiskusi kita sambil melihat-lihat lembaran yang ada di depan kita gitu ya. Karena sekali lagi ini cukup panjang, cukup tebal, dan kalau kita mau bahas semuanya itu tidak mungkin, tapi kita bisa run through ya, go through dari satu halaman ke halaman yang lain untuk melihat apa yang perlu kita pahami, apa yang ingin kita ketahui. Nah, ketika teman-teman pada saat ini diminta ya, mungkin tidak banyak yang terbiasa untuk sebelum bertemu, ngobrol bersama, diminta untuk mempelajari lebih dahulu bahan-bahan yang ada gitu ya. Tetapi dengan membaca ini terlebih dahulu diharapkan teman-teman menguasai dan memahami sehingga diskusi atau interaksinya bisa menjadi semakin lancar. Nah, ketika teman-teman membaca, mempelajari bagian ini, adakah penemuan-penemuan yang teman-teman dapati dari model kompetensi guru ini yang barangkali sebelumnya tidak terbayangkan, tidak terpikirkan gitu oleh teman-teman, atau teman-teman diteguhkan oleh hal tersebut? Ada? Boleh teman-teman ketik di chat gitu ya. Adakah penemuan-penemuan yang teman-teman dapatkan di sana? Kalau boleh teman-teman menunjukkan emotinya, berapa banyak di antara teman-teman yang sudah silakan. Boleh pakai jempol atau tanda emoticon love-nya buat yang sudah membaca. Setahu saya sih beberapa teman yang saya kenal itu udah pasti baca gitu ya. Cuma tidak menunjukkan emotikonnya pada saat ini. Nah, dalam hal ini kita perlu berpikir apa hubungan perdirjen ini dengan peran kita sebagai seorang guru atau sebagai pemimpin. Nah, teman-teman, panduan operasional model kompetensi guru yang saya bagikan barusan kepada teman-teman ini asalnya adalah dari Perdirjen 2626 ya, di mana di sana adalah membahas mengenai model kompetensi guru itu apa saja, dan panduan operasional ini memberikan detail, memberikan bagaimana caranya untuk kepala sekolah, para pemimpin, dan juga guru-guru bisa menggunakan ini, menerapkan ini secara operasional di lapangan. Sebenarnya pemerintah itu sudah membuat model kompetensi guru pada waktu tahun 2020 di Perdirjen 6565. Lalu kemudian di Perdirjen 2626 ini di tahun 2023 kemarin ada perubahan, ada pengembangan ya yang terjadi dengan tujuan percepatan transformasi belajar dalam kebijakan Merdeka Belajar. Jadi dipikirkan bagaimana caranya agar ada percepatan, dan selain itu dipandang bahwa Perdirjen 6565 itu sudah tidak relevan lagi, sehingga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Mengapa dikatakan sudah tidak relevan lagi? Pada saat ini kompetensi abad 21 itu bukan hanya 4C lagi, tetapi sudah 6 ya. Di antaranya karakter education. Nah, ini sebenarnya jagoannya kita gitu ya, teman-teman ya. Di mana Sekolah Kristen Kalam Kudus itu sangat menekankan pentingnya pendidik karakter yang berbasis firman Tuhan. Ya, Christ-like characters. Jadi selain keterampilan-keterampilan yang lain, character education itu menjadi satu hal yang dipandang penting. Begitu juga dengan citizenship, kewarganegaraan, kesadaran sebagai bagian dari dunia ini. Communication, critical thinking, collaboration and creativity ya. Kalau sebelumnya kan 4C itu kreativitas, kolaborasi, critical thinking dan komunikasi, tetapi sekarang oleh Michael Fullan itu ditambahkan ada 2 lagi, yaitu karakter dan
citizenship. Dan karena itulah kemudian dikembangkan MKG ini. Dan tujuannya teman-teman bisa juga baca sendiri bahwa ada banyak acuan yang ini bisa dijadikan acuan untuk banyak hal ya, terutama misalkan uji kompetensi guru, ya, pengembangan instrumen yang lain, pengembangan pelatihan dan banyak kegiatan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai guru? Modal kompetensi ini menjadi alat bantu dalam mengoperasikan kompetensi teknis dalam rangka menjalankan tugas profesi. Menjadi dokumen rujukan dalam berefleksi, sekali lagi mengukur, mengevaluasi kompetensinya sebagai dasar merencanakan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi penekanannya pada kata merencanakan pengembangan diri. Kita tidak menunggu yayasan bikin program pelatihan apa. Kita tidak menunggu pemerintah menyediakan fasilitas apa. Tetapi sebagai seorang pendidik yang yakin bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendidik, kita mulai dari diri sendiri. Tidak menunggu pihak eksternal untuk mendukung, tetapi berpikir bagaimana caranya saya bertumbuh. Selain itu, buat teman-teman, Bapak Ibu, Badan Pengurus Yayasan dan para kepala sekolah, pimpinan, direktur pelaksana di sini, ini bisa dijadikan tolak ukur untuk mengukur pengelolaan kinerja, merencanakan pengembangan kompetensi berkelanjutan lewat program-program pemberdayaan guru di sekolah, dan juga pengembangan karir. Ya. Kalau dilihat di level kompetensi, model kompetensi guru itu ada level 1 sampai 5. Itu adalah kenaikan jenjang karirnya gitu. Harapannya setelah diskusi ini, setelah teman-teman membaca secara mandiri, secara pribadi, teman-teman jadi terbiasa melakukan refleksi diri, mengenali level kompetensi teman-teman, dan mengupayakan peningkatan kompetensi secara mandiri atau juga menjadi bagian dari komunitas. Dan kualitas pembelajaran dan kinerja profesional mengalami peningkatan. Kita semua bisa menjadi teladan dan pembimbing bagi guru lain, dan lahirlah budaya belajar. Nah, apa hubungannya model kompetensi guru ini dengan visi dan misi Kalam Kudus? Teman-teman, sebagai pendidik Kristen, kita percaya satu hal, bahwa secara pribadi kita dipanggil Tuhan, kita adalah manusia berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Dalam jatuh bangunnya kita menaati panggilan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kepada kita kesempatan untuk bangkit dan bangkit lagi. Dan di dalam kasih karunia-Nya pula lah kita dipanggil untuk melayani murid-murid yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Ini adalah panggilan pribadi kita. Bagaimana Tuhan menebus kita, memanggil kita untuk menjadi pendidik dengan satu misi. Bukan saja mendidik anak-anak menjadi pintar, menjadi berkompeten dalam banyak keterampilan, tetapi mengenal siapa Tuhannya dan apa tujuan hidupnya. Dan di Kalam Kudus adalah kumpulan dari para guru yang memiliki panggilan-panggilan tersebut. Dan hal ini jelas tertulis di dalam visi dan misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Bahwa kehadiran Kalam Kudus itu berarti terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Harapan kita, tujuan kita, target kita adalah mengajak peserta didik untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Membimbing mereka supaya mengasihi sesama manusia dan alam semesta ciptaan Tuhan. Membina peserta didik bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebenaran. Memberikan pengetahuan yang berkualitas, melengkapi peserta didik dengan keterampilan berkualitas, memberdayakan semua insan pendidikan. Dan untuk itu kita perlu, salah satu alatnya ada di model kompetensi guru ini. Di dalamnya konsepnya ada kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi bicara mengenai deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam tugas profesi. Ya. Ada levelnya.
Level ini menentukan kemampuan guru pada setiap atau berbagai tingkatan. Bahwa secara ada deskripsinya, di mana dalam deskripsi ini ada rincian dari setiap kompetensi yang harus dimiliki. Dan di setiap rincian tersebut ada juga indikator perilakunya. Ada tindakan atau perilaku yang menunjukkan penguasaan kompetensi. Teman-teman bicara mengenai level tadi. Level itu menentukan kapan kita sebagai seorang pendidik harus berada pada level tertentu berdasarkan pengalaman dan penguasaan materi. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata memahami, menerapkan, mengevaluasi dan merancang perbaikan, berkolaborasi dan berbagi praktik baik, serta membimbing guru lain. Sampai di tahap itu. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat kapan seseorang itu boleh berada di level 1? Dan pada saat kapan seseorang itu boleh berada di level 2, 3, 4, dan 5? Adakah teman-teman yang ingin mengajukan diri, memberikan pendapatnya, pandangannya? Silakan. Pada saat kapan kira-kira? Apakah seorang guru yang baru memulai mengajar itu kira-kira ada di level 1 atau di level 2? Boleh ketik di chat ya teman-teman ya. Menurut teman-teman seorang yang baru masuk mengajar itu levelnya ada di level 1 atau di level 2? Atau kalau para pemimpin di sini harapannya gitu ya. Harapannya kalau kita rekrut guru nih ya, kita maunya guru-guru itu ya namanya baru mulai gitu ya, pasti pengalaman mungkin belum banyak. Apakah boleh mereka berada di level 1? Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah teman-teman berikan di sini ya. Beberapa cukup banyak mengatakan di level 1, beberapa mengatakan di level 2, dan bahkan ada yang mengatakan harus di level 3 dong kalau guru Kalam Kudus direkrut gitu ya. Maunya ya udah sampai bisa mengevaluasi dan merancang perbaikan. Oke. Nah, perhatikan bahwa di dalam kata memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, itu berarti dia baru di level paham. Seorang yang paham belum tentu bisa menerapkan. Harusnya orang-orang yang di level 1 atau di level memahami ini itu adalah mahasiswa pendidikan level akhir. Minimal seorang pengajar yang siap terjun di dalam kelas itu haruslah sudah mampu menerapkan. Ya, minimal sudah mampu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek pendidikan tersebut. Dan tentu saja kerinduan kita kalau newcomers itu bisa mampu mengevaluasi dan merancang ya. Tentu itu butuh satu proses yang waktu yang tidak mudah juga gitu. Nah, kalau kita lihat di Perdirjen 2626 ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pemerintah menetapkan mengenai jenjang level karirnya mereka, tidak ada level 1 di sini. Seorang guru di jenjang pratama itu adanya minimal di level 2. Dan kalau dia sudah di level utama, maka dia harus berada di level 5. Nah, ini sungguh satu perubahan yang signifikan di kalangan para teman-teman di negeri gitu ya. Karena selama ini jenjang itu seringkali berdasarkan lamanya pengalaman dia mengajar. Tetapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Artinya, semakin cepat seorang mengalami peningkatan kompetensi, semakin cepat dia akan masuk di level utama. Jadi bukan berdasarkan lamanya jam terbang,
tapi berdasarkan kualitas kompetensi yang dia punya. Dan itu juga adalah kerinduan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Yayasan Kalam Kudus Indonesia merindukan bahwa guru-guru kita memiliki percepatan kenaikan level yang tinggi di dalam mereka mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, saya akan pindah sharing ke sebentar. Sebentar. Oke. Kalau teman-teman lihat di PMM, sorry saya agak ada kendala dengan ini saya. Oke. Kalau teman-teman lihat di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, teman-teman bisa melihat ini. Saya akan coba bagikan ya. Nah, di sini itu ada pengelolaan kinerja. Ini yang sekarang sedang sibuk dikerjakan oleh teman-teman yang ASN, yang PNS gitu ya. Bagaimana di dalam pengelolaan kinerja ini banyak apapun segala kegiatan yang mereka lakukan itu akan menjadi bagian dari penilaian. Itulah sebabnya mengapa kalau teman-teman perhatikan banyak yang heboh mengumpulkan sertifikat gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan utamanya bukanlah banyak-banyakan sertifikat. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan percepatan terhadap kompetensi guru-guru yang ada di Indonesia. Sekolah swasta belum diwajibkan untuk melakukan itu. Walaupun saya mendengar bahwa ada beberapa sekolah-sekolah, bahkan di Kalam Kudus beberapa kota, yang ini ya, yang sudah dituntut juga oleh pemerintah setempat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun demikian, kita berusaha untuk bisa mencapai level yang lebih baik daripada itu. Lalu kalau teman-teman lihat di refleksi kompetensi yang ada di sebelah, yang di bagian atas ini, itu sudah bisa dibuka oleh kita yang punya SIM PKB, yang punya Belajar ID. Silakan teman-teman boleh mengerjakan itu untuk bisa menjadi salah satu instrumen mengukur kompetensi diri, ya teman-teman ya. Nah, baik, ini adalah sebagian dari karya yang ada di sini. Saya termasuk salah satu bagian dari tim yang membuat refleksi kompetensi ini. Nah, di sana kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya saya bagikan. Ya, waktu saya sudah habis. Izin sebentar ya. Ya, di dalam kompetensi yang disampaikan di dalam model kompetensi guru itu ada 4 kompetensi ya, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti di dalam kelompok teman-teman akan dibagi untuk merasakan cicipan melakukan refleksi terhadap beberapa bagian yang ada. Saya ada di level mana gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai pedagogik itu bicara mengenai bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada peserta didik. Kepribadian bicara mengenai bagaimana kepribadian kita, baik kematangan moral, emosi, dan spiritual, bagaimana mengembangkan diri, dan orientasi atau fokus kita apa. Bicara sosial, bicara mengenai relasi, dan bicara profesional, bicara mengenai konten. Kalau kita perhatikan banyak sekali guru-guru itu cukup menguasai konten, tapi tidak menguasai pedagogiknya. Bagaimana cara mengajarnya? Dan kata kunci dari model kompetensi guru adalah
berpihak pada peserta didik. Kalau teman-teman perhatikan dari seluruh rangkaian yang ada selalu ada kata berpusat atau berpihak pada peserta didik. Ya, teman-teman bisa lihat ini di modul yang ada yang sudah dibagikan, dan selanjutnya saya serahkan dulu kepada Pak Edi. Oke, terima kasih Bu Yosi. Tetap semangat ya Bapak Ibu, kita masih 2 hari setengah ya. Ya, kita sebentar lagi akan masuk dalam breakout room. Nanti saya mohon bantuan Gus untuk mengatur, tapi saya akan bagikan apa yang akan kita lakukan. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya ditulis di sana, silahkan merasa deg-degan nanti dapat bonus dari Bu Yosi, dari KKI ya. Jadi kita bagi ada 8 kelompok, ya mohon diperhatikan Bapak Ibu. Kelompoknya yang mana nanti saya serahkan kepada Gus ya untuk mengatur. Total ada 177 begitu. Jadi Pak Adi akan moderator di kelompok 1, kemudian Pak Agus di kelompok 2, seterusnya sampai nanti Bu Ari Wanita di kelompok 8, dan itu oleh Bu Yosi sudah dibagi ya. Jadi Pak Adi Yosep akan kepribadian tapi fokusnya 2.1 indikatornya dan subindikator jika waktunya memungkinkan ya Bu Yosi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mengambil waktu karena ini pastinya tidak akan cukup untuk bisa mengupas merefleksikan semua indikator dan subindikator. Jadi silahkan diambil waktu kira-kira seperti apa. Yang penting kualitas diskusi dalam grup itu baik. Nah selanjutnya silahkan kalau mau ambil screenshot Bapak Ibu gitu ya. Saya beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Ya, thank you. Saya akan geser ke slide berikutnya. Nah, ini contoh pertanyaan yang bisa dikupas di dalam diskusi. Nah, ini mengambil yang apa tadi itu? Pedagogi kok apa gitu ya, Bu Yosi ya? Ini yang kedua. Kepribadian. Kepribadian. Nah, kepribadian ya. Jadi silakan, ini contoh pertanyaan Bapak Ibu juga boleh ambil screenshot gitu ya, silakan. Jadi ini ada bagaimana memahami kematangan moral, emosi, spiritual, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi level kompetensi, berada di level mana begitu ya. Apa yang membuktikan bahwa Bapak itu sudah berada di level tersebut. 3, rencana langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan level begitu ya. Jadi kalau bicara level itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu ya, dari memahami, menerapkan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang keempat, jika ada waktu boleh mendiskusikan indikator yang lain. Kurang lebih seperti itu. Sebelum saya mulai, mungkin ada tambahan dari Bu Yosi. Nggak ada sih. Oke, udah clear ya Bu ya? Oke, Iya. silahkan saya mohon bantuan host untuk membagi menjadi 8 kelompok. Kemudian Bapak Ibu yang moderator, semoga kalau jadi co-host nanti bisa langsung memilih. Kalau enggak, mohon sekalian diatur ya masuk sesuai dengan grupnya. Oke. Ya, teman-teman moderator bisa langsung join di Ya, ruangan-ruangan yang tersedia. saya tinggal ya Bapak Ibu.
bisa dimasukkan langsung. Kalian juga boleh bergabung loh. Hai Ci Halo Yosi. Yosi, ini yang pegang ininya siapa ya? Saya mau minta tolong untuk saya dipindah ke kelompok lain karena di Oh, kelompok yang tadi saya dimasukin udah ada Ibu Indra supaya kami bisa. oke. Kami jadikan JP sama Ibu Sylvia Suherman sama Bu Indra jadikan co-host biar mereka boleh pindah-pindah. Jadi bisa berkunjung. Oh Jadi gitu. bisa berkunjung ke beberapa kelompok. Oke, oke. Jadikan co-host aja. Jadi bisa. Thank you ya Yosi. Sama-sama. Bicara? Ya, mungkin sedikit dari saya ya Pak Ya, Joni boleh. Susanto ya. Boleh, Suara Bu. saya bisa didengar? Bisa, bisa. Iya, memang tadi kita diskusi terkait 3.1 ya, di antaranya itu kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, di mana ini di rumah besarkan dalam kompetensi guru di kompetensi sosial gitu ya. Menurut saya kita sebagai identitas sebagai guru itu ini adalah untuk kompetensi sosial. Salah satunya adalah kolaborasi. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran gitu. Kolaborasinya ini adalah bagaimana bisa siswa dengan siswa, siswa dengan rekan sejawatnya, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, guru dan warga masyarakat di sekolah itu gitu. Bagaimana setiap level ini bisa menjadi refleksi kita gitu ya. Kita sebagai guru pada saat ini sudah di level mana nih kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran kita gitu. Mungkin itu nah ada di level 1 memahami fungsi, saya pikir kita yang ada di sini sudah pasti paham gitu ya bagaimana fungsi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Level 2 kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Level 3 mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang level 4 berbagi praktik baik. Dan yang kelima membimbing rekan sejawat gitu. Nah, dalam hal ini saya pikir kita perlu refleksi sih setiap setiap saat gitu ya bagaimana eh, level-level yang kita bisa cerminan untuk kita refleksi terhadap kolaborasi dalam pembelajaran itu gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting ya Pak untuk pembelajaran kita itu yang efektif dan efisien gitu. Itu sih kalau dari saya Pak. Kalau kira-kira dari Bu Krisna itu sudah di level berapa kalau di 3.1? Asik. Asik ya Pak ya. Level berapa ya kalau di saya ya?
Saya bingung sih mau jawabnya, Pak. Kadang di level 3, kadang di level 4 gitu ya. Jadi Hmm. masih sampai di tahap itu sih. Ya, kalau Saya pandangan saya sih, kalau namanya kita apa ko- untuk peningkatan pembelajaran itu kita sih sebenarnya harus di apa di komunikasi efektif itu ya itu sangat penting di seluruh stakeholder. Itu sesuai Iya, visi benar. misi kita di dalam Kalam Kudus ya, di nomor 6 itu, bahwa kita masih harus banyak komunikasi dengan seluruh stakeholder insan pendidikan, supaya kita bisa semuanya itu dapat mendukung untuk setiap kegiatan kita di dalam sekolah, supaya mereka juga mengetahui sebagai orang tua atau mungkin eh, apa di dalam insan pendidikan inilah ya sangat penting ya untuk komunikasi. Nah, memang sih level kalau saya bilang sih ya kalau sebagai kita sebagai guru ya mestinya di atas level 3 ya. Supaya kita harus bisa memahami gitu. Jangan bukan Ya, sebagai betul. untuk mengajar saja, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif kepada orang tua terutama ya yang kita catat di sini ya sama selain orang tua juga supaya pendidikan ini eh, lebih meningkatkan untuk mereka belajar dan zaman sekarang ini bukan lagi untuk seperti zaman dulu ya. Orang tua tidak begitu mau apa mencampuri apa pembelajaran-pembelajaran, tapi kali ini dengan kurikulum Merdeka Belajar ini harusnya semakin terbuka dan orang tua tuh juga dilibatkan di dalam P5 ya kalau kita di kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi ini salah satu poin yang memang bagaimana kompetisi ini yang komunikatif efektif ini maupun pengorganisasi ini dan inisiatif juga kita juga terlibat banget aktif harus untuk peningkatan pembelajaran ke depannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya seperti yang kata Bu Yosi ya, ini adalah refleksi kita masing-masing. Kalau saya tanya, nanti jawabnya pasti banyak ya, level berapa, terus nanti apa yang ke depannya bagaimana sih peningkatannya masing-masing. Mungkin kita bisa berbagi pertanyaan selanjutnya itu eh, apa sih langkah-langkah yang bisa meningkatkan misalnya kita sekarang bertanya pada diri kita refleksi dia sendiri level kita itu sekarang ada di level sekian. Nah, apa sih yang langkah-langkah yang kita lakukan supaya level kita itu bisa naik gitu loh, bisa naik level yang lebih tinggi, mungkin dari 3 ke 4 ke 5 yang yang kita mau. Oke, boleh kita berbagi apa langkah-langkah yang bisa kita eh, meningkatkan kompetisi kita? Silakan. Hmm. Ada? Tadi dari Dumai ya. Sekarang saya coba berdiskusi dengan Pak Seve dari SMP mana nih? Pak Seve, bisa diskusi kita? Halo Pak, suara saya Ya, kedengaran? salam kenal Pak, kena kedengaran. Ya, siap. Bagaimana Pak? Saya Bagaimana izin tadi Pak? baru, Ya. ya saya izin baru masuk tadi soalnya saya ada kelas. Oh, jadi baru masuk di diskusi ya. Tadi ada Pas masuk diskusi, dari Bu Yosi. Oh, pas di Bu Yosi nggak ada pas kedengaran ya? pas nggak ada. Iya, Oh, nggak ada. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya loncat aja ya. Sorry Pak. siap Pak, terima kasih. Dari Nelyana Aritonang. Halo, Nelyana Aritonang dari SKK mana? Dumai juga kayaknya ya. lumayan. Oke, Dumai saya loncat dulu. Grace Trivana Silaban. Ini kayaknya dari Jakarta ya. Iya, Kak. Oh ya, soalnya aku
tahu nih orang nih. Grace Tivia Silaban bagaimana? Kira-kira sekarang sudah di level level apa? Kalau kita apa di kompetisi sosial ini sudah kira-kira refleksi kita sendiri sudah level berapa? Terus bagaimana cara meningkatkan ke level selanjutnya? Silakan. Boleh diulang, Pak, pertanyaannya tadi? Oh ya, tadi kita kan membicarakan tentang indikator kompetensinya yang sosial. Nah, kita kan kira-kira si Grace, guru Grace di mana? Sorry, tadi yang di Jakarta ini ya, betul ya? Iya, iya, Pak. Nah, kira-kira sudah di level berapa di kompetensi sosial ini? Terus apa langkah untuk peningkatan level selanjutnya itu apa sih langkah-langkah yang kira-kira yang bisa untuk meningkatkan levelnya gitu loh? Kalau saya sendiri ya Pak, saya baru dapat sih materinya karena baru dikirimkan untuk join hari siang tadi baru dikirimkan sama dari sekolah. Saya baru scan tadi materi yang diberikan. Kalau saya lihat dari sini, kalau saya balik ke saya sendiri, saya masih di level eh, 3, Pak, masih di level 3 di mana mengevaluasi kan di level 3 ada mengevaluasi strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan merancang perbaikannya. Hmm. Lalu eh, cara saya untuk loncat ke sebelum setingkat selanjutnya, level selanjutnya, yang pertama itu saya harus benar-benar paham sudah bisa tidak mengevaluasi kolaborasi saya di kompetensi sosial saya ini, baru eh, saya bisa lompat ke level yang selanjutnya, Pak. Mhm. Ada lagi? Hmm, kalau saya seperti itu dulu, Pak. Eh, ini kan adalah diskusi ya. Jadi kalau bisa peserta lain juga ikut aktif ya. Mungkin bisa menanyakan ke Grace-nya atau mungkin ke siapapun yang ada di grup ini yang tadi sudah bicara supaya kita menciptakan suatu diskusi yang sangat aktif. Tidak seperti saya menanyakan kayak sistemnya wawancara gitu ya. Ya mungkin dari Dumai timnya Rumah juga bisa bantu saya mana tahu apa yang bisa kita menggali gitu loh supaya kita bisa tahu sama-sama kita menciptakan satu eh, indikator yang lain dari yang mungkin indikatornya mungkin tiga tadi mungkin ada indikator lain yang bisa atau bagaimana kita eh, menentukan apa peningkatan levelnya itu seperti apa gitu loh ya. Jadi boleh bantu juga. Oke, kalau begitu saya ke next yang lain ya. Rachel Tobing dari mana? SMP Kalmikus mana? Rachel Tobing. Mungkin ada kendala jaringan mungkin, Pak. Oke, kita ke Novita Anggreni. Novita Anggreni dari mana? Masih mute? Oke. Oke, Selamat siang sila. Pak Joni. Saya Selamat dari siang. Yogyakarta, Pak. Oh iya, ya sudah. Iya. Gimana Bu? Nah, Kira-kira ya, apa? ya, mungkin Hmm. kalau yang kami lakukan sebagai satu yayasan Palang Pintu Yogyakarta itu kita melakukannya kolaborasi nanti di bulan Mei. Jadi kita menggabungkan di mana
guru-guru bisa melakukan praktik baik dari TK sampai SMP, kemudian mereka membagikannya kepada seluruh guru. Jadi kita membuat kegiatan acara begitu di level 4 mungkin ya, kalau kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi ada untuk guru-guru yang agar mereka bisa membagikan praktik baik tersebut, mereka bisa mendaftar, pilih yang terbaik. Itu yang Oke, dilakukan. maaf, ini kita akan balik lagi ke guru besar karena waktunya sangat terbatas ya. Kita akan balik ke guru besar. Ya, selamat kembali Bapak Ibu semuanya. Kita keluar dari breakout-nya. Kita akan lanjutkan sambil menunggu beberapa rekan yang masih kembali dari breakout room ya. Jadi kita akan berbagi dari tiap kelompok. Saya berharap tadi sudah ditunjuk satu orang yang akan mewakili. Nanti diberi kesempatan untuk sharing ya maksimum 2,5 menit begitu ya. Kalau satu dan yang tadi belum memilih, silahkan sekarang gegeran di chat siapa yang akan ditunjuk gitu ya. Jadi saya akan mulai dari kelompok satu, kelompoknya Pak Adi Joseph, gitu ya, untuk mempresentasikan kepribadian 2.1. Sebelum saya mulai dari Bu Yosi, apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan, Bu? Atau bisa langsung sharing? Bisa Silakan langsung Bu Yosi. sharing. Mungkin kita akan coba pakai timer juga ya. Yes, Dihitungin. gitu ya. Saya mohon dibantu Jadi timernya ya. benar-benar adil. Yes, jadi Ya. silahkan kelompok satu Pak Adi Yosef, siapa yang akan mewakili? Silakan. Baik, saya minta dengan kasih Ibu Yulia ya dari SKK Pontianak ya. Apakah masih ada di sini? Silakan Ibu Yulia. Ibu Yulia, di mana? Where Ini are you, Bu? sudah ada. Ada. Silakan Bu Yulia. Mana ya? Tolong bantu pin dong. Pin ya. Ya, saya ketemu pakai kacamata ya Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu, 2 menit. Baik, selamat siang. Saya Juliana dari SKK Pontianak, jenjang TK. Jadi tadi di grup kita sempat ini ya berbincang-bincang begitu dengan ini sih ya satu bahasa seperti itu. Nah, kita tadi membahas tentang sosial emosional dengan spiritual seperti itu. Dari kelompok kami, oke, sebentar. Nah, maaf, dari kelompok kami berbincang tentang bagaimana sosial emosional dan spiritual tersebut sangat besar ya bagi kami sebagai seorang guru, dan bagaimana kami meningkatkan khususnya bagian spiritual. Tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu dari SKKK Dumai ya, seperti itu, dan bagaimana kita pengaruh seperti itu sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya seperti itu.
Nah, mungkin dari Pak Adi ada mau ditambahkan? Baik ya, mungkin saya menambahkan sedikit tadi dari beberapa kesimpulan. Terima kasih Bu Juliana sudah menolong kami. Dan memang kompetensi kepribadian khususnya emosi, sosial, dan spiritual itu satu hal yang utama. Dan saya percaya ketika terpanggil menjadi guru atau pendidik di Kalam Kudus, mungkin levelnya sudah 5 semuanya ya, karena sudah benar-benar ini ya, mantap komitmennya dan kompetensinya. Terima kasih semuanya untuk guru-guru hebat. Cukup ya. Oke, terima kasih. 5 kalau enggak ya 5,5 lah ya. Tapi saya rasa bukan masalah angkanya ya, tapi kita refleksikan dengan baik begitu ya, apakah kita berada di mana. Oke ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Saya lagi mohon nanti timernya ya. Kelompoknya Pak Agus Pedagogik 1.1. Silakan Pak Agus, Ya, siapa yang ditunjuk? pedagogi 1.1, lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nanti minta kesediaan Pak Sail, nanti teman-teman bisa menambahkan. Teman-teman lain kalau waktu masih ada. Silakan Pak Sail. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus untuk kesempatan yang diberikan. Ya, tadi kami membahas tentang bagaimana lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya rasa setiap kita di unit yang ada, waktu mau mendirikan sebuah sekolah sudah memikirkan hal ini ya, memikirkan kenyamanan bagi peserta didik. Ya, berbicara mengenai level yang ada, ya kita di posisi mana? Ya, saya rasa sudah berada pada rata-rata ya di posisi level 4 dan 5 karena sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan strategi. Nah, khusus memang kami di Palopo memang untuk kondisi guru-guru yang memang masih ya 2 tahun, ada yang baru setahun bergabung, ya paling lama 2 tahun, ya kami baru mengevaluasi ya sudah ada juga di tahap berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat terkait dengan implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik seperti itu. Nah, mungkin untuk level kepala sekolah ya sudah berada rata-rata membimbing rekan-rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Seperti itu. Jadi menciptakan lingkungan yang aman ini tentu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita mau capai, baik itu dari pembelajaran kita ya maupun secara akademis begitu ya Bapak Ibu, karena dengan nyamannya lingkungan belajar pasti akan mempengaruhi anak-anak ketika mereka belajar di sekolah gitu, dan akan mempengaruhi juga bagaimana mereka menangkap setiap materi atau pembelajaran yang diberikan kepada anak. Jadi ada hubungan begitu, korelasi ya yang tercipta di dalamnya. Ya dari itu yang kami bisa sampaikan. Dari Pak Agus mungkin bisa menambahkan atau rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said. Waktu habis sih Pak Agus. Habis. Saya stop ya Pak ya. Nggak apa-apa. Iya, maaf Pak ya, saya harus. Oke, kita masuk ke kelompok berikutnya, Ibu Koni, kelompok Ibu Koni, profesional Ya. 4.1. Silakan Bu Koni. Baik, dari saya minta tolong Miss Ingrida. Tadi sharingnya sangat baik sekali ya, tentang antara konten dan cara mengajarkannya. Saya juga tadi terkesan sih dengan apa yang di-sharingkan. Silakan Oke, saya mulai ya, Miss timer silakan. Ingrida. Silakan mohon dibantu dicari dan di-pin. Iya, tadi ada sih yang namanya Ingrida. Ini tadi baru kenal. Halo Ibu Ingrida, dicari Bu Koni. Nah, itu dari lokasi mana ya? Sorry. Oh, udah live. Kalau nggak ada dirpolnya yang tanggung jawab deh.
eh, yang namanya gurunya Hingrida. Sudah pulang. Ada Sudah pulang. Halo, capseknya, ada capseknya yang bisa ganti. Oh iya, siapa tadi? Ini kita udah 1 menit loh nunggu. Iya. Halo. Ada? Ah, ini suaranya. Oh, oke baik. Ya, Yang terima akustik, kasih Miss Ingrida. akustik Ya, Sutikno ini ya. terima kasih. Ya, oh ya, saya pinjam handphonenya Pak Agus Sutikno. Oke Bu, Oh, silakan Bu, baik. saya tambahin waktu Silakan. Bu. Boleh Bu, Oh silakan ya Bu. ya baik. Oke baik Pak, terima kasih. Jadi kami tadi bahas tentang profesional, poin 4.1 itu tentang bagaimana penguasaan konten dan bagaimana mengajarkannya itu kepada anak-anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau untuk konten mungkin kita sebagai guru tuh mungkin kita tahu kita bisa menguasai konten dari suatu materi pembelajaran, tetapi bagaimana kita bisa mengajarkan itu kepada anak didik kita seperti itu. Nah, uh, ya dari pengalaman saya yang perlu kita lakukan itu adalah yang pertama kita harus cari tahu dulu bagaimana cara belajar anak di kelas kita. Yang berikut, kita juga harus tahu kemampuan dasar anak itu sampai di mana. Jadi dari kedua hal itu kita sudah tahu bagaimana kita dari mana kita memulainya dan kita tahu batasnya itu sampai di mana. Karena tidak mungkin kita bisa kasih sesuatu yang bisa melampaui kemampuan dari anak-anak didik kita seperti itu. Nah, uh, dan juga ketika kita mengajar, kita perlu cari tahu uh, cara belajar anak di kelas kita itu seperti apa. Karena mau kita sepintar apapun dan mungkin cara mengajar kita sebaik apapun, tapi kalau tidak sesuai dengan cara belajar anak, maka mungkin anak-anak tidak akan pahami itu. Seperti itu, Pak. Jadi kita Oke, harus sesuaikan dengan kondisi atau konteks di tempat mana di mana kita berada. Seperti itu. siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya, waktu habis ya. Terima Iya, ya, kasih. Pak. Kita masuk ke Terima kelompoknya Pak kasih. Felix gitu ya. Terima kasih Bu Koni. Profesional 4.2. Silakan Pak Felix. Tidak ada yang mau bicara lagi. Terima kasih Pak Edi. Uh, ini kelompok 4 akan diwakili oleh Bu Lena dari SKKK Pontianak. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu Lena, silakan. Ya, thank you Sir Felix. Ya, saya mewakili kelompok 4 ya untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang singkat ya. Kalau tadi pertanyaan dari Sir Felix, apa pentingnya ya kami untuk bisa mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik? Ya, pasti penting ya itu bagi seorang pendidik untuk memahami karakter kebutuhan peserta didik agar bisa merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Kemudian Bu Ica juga tadi sempat menambahkan ya, jika penting juga untuk mengenal konteks, bahkan ditambahkan ada teladannya Tuhan Yesus ketika mengajar murid-murid menggunakan perumpamaan agar murid-murid memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan karena Tuhan Yesus mengajarkan sesuai konteks, waktu itu Simon Petrus diajarkan dengan perumpamaan tentang menjala ikan. Nah, jadi kita pun sebagai pendidik mesti memahami latar belakang atau profil peserta didik kita sehingga setiap pembelajaran yang kita rancang sungguh bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang kita didik. Oke, terima kasih. Mungkin Mr. Felix bisa menambahkan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Oh, baik. Terima kasih Bu Lena. Ya, terima kasih teman-teman tadi kelompok 4 luar biasa ya. Jadi memang teman-teman sudah ada di level yang cukup lumayan. Saya percaya tadi walaupun belum sempat cerita, tapi ketika sharing-sharing saya mencoba meramal bahwa ini teman-teman ini sebenarnya sudah di level 4 gitu ya, sudah mencoba kolaborasi dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Ya, ini saya lihat bagaimana lancarnya teman-teman tadi yang sharing itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya lihat 4 dan menuju ke 5. Ini sekarang sudah berusaha untuk bisa membagikan kepada teman sejawatnya gitu ya. Langkah-langkah yang teman-teman juga sudah ambil, saya pikir juga sudah baik gitu ya. Saya lihat teman-teman kalau sudah punya grup-grup sendiri di tempat masing-masing, unit masing-masing, seperti kalau kita punya rumpun atau seperti MGMP gitu ya, itu satu hal yang sangat luar biasa gitu ya.
Nah, itu Pak Edi, mungkin tambah sedikit dari saya. Siap, waktunya habis. Terima kasih kelompok 4. Nah, sini saya lompat dulu boleh ya Bu Yosi. Saya menghabiskan kepribadian, kemudian pedagogi, habis itu baru sosial terakhir. Ya Pak Joni agak lega gitu ya. Sekarang kelompoknya Pak Yosi ya, kepribadian 2.2. Silakan Pak Yosi ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya 15 menit tentunya tidak cukup ya. Betul, sepakat Pak. Harusnya 15 hari Pak. 15 jam saya pikir. Oke, dari kelompok kepribadian khususnya bicara tentang pengembangan diri melalui refleksi, yang akan mewakili adalah Ibu Endah. Silakan Ibu Endah. Baik Pak, terima kasih. Ini saya mau sharing sedikit tentang refleksi yang biasa dilakukan oleh guru-guru kami di TK Kalam Kudus Yogyakarta tentang refleksi terkait dengan kepribadian juga. Biasanya yang saya lihat tuh terkait dengan proses pembelajaran, nggak apa-apa ya Pak? Go ahead, Bu. Go ahead. Jadi biasanya setelah guru-guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu, itu mereka akan membuat refleksi tentang apa yang paling disukai oleh anak dalam kegiatan selama 1 minggu itu. Tentang apa yang perlu ditambahkan gitu. Dari sekian proses yang telah dilalui selama 1 minggu itu, apa yang perlu ditambahkan gitu. Juga apa yang perlu diperbaiki. Nah, dari hasil refleksi itu dihasilkan misalnya lalu diketahui ada anak-anak yang perlu diperbaiki dalam materi A atau materi B gitu. Lalu guru memberikan pendampingan khusus terhadap anak tersebut. Lalu di dalam forum belajar bersama itu guru-guru bisa saling sharing. Jadi kolaborasi otomatis terbentuk melalui itu gitu. Jadi refleksi yang dilakukan seperti itu Pak. Jadi setelah seminggu mereka mengetahui prosesnya, apa yang disukai anak, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diperbaiki, lalu itu bisa disaringkan kepada guru kelas yang lain. Seperti itu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Masih ada 20 detik kan kalau mau ditambah yang terkait kepribadian mungkin. Oke, tadi dari kelompok kami juga ada dari staf SDM ya. Dan beliau juga menyatakan bahwa memang refleksi ini dilakukan dalam proses penyelesaian tugas, khususnya rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi memang penggunaan refleksi ini sangat penting dan bisa dilakukan tidak hanya bagi siswa, tapi bagi seluruh staf maupun seluruh guru. Terima kasih, Pak Edi. Oke, siap, Pak. Kita lanjut ya sebentar ini. Kelompoknya Bu Ari, pedagogi 1.2, Bu Ari. Silahkan, Bu Ari. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Edi. Iya, tadi sempat disisir sih di dalam kelompok. Ternyata guru-gurunya pada offline semua karena mereka beberapa banyak sih yang ada di dalam kelas gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka nggak bisa untuk speak up gitu ya untuk berbicara. Tapi saya yakin mereka juga sudah melakukan. Nah, ini ada salah satu bapak yang bisa men-sharingkan apa yang sudah dikerjakan di kelasnya. Saya boleh minta tolong ya Pak Agus Rianto untuk sharing. Oke, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kalau di barat, di timur selamat sore. Mungkin Bu Dona sudah hampir jam 5 mungkin. Ya. Untuk sharing pada kesempatan ini, pembelajaran yang efektif berpusat pada siswa. Kami tadi sudah membicarakan sedikit bahwa segala sesuatu itu kita akan melihat ke dalam kondisi keadaan siswa. Namun sebelumnya kita juga mengerti bahwa di dalam pembelajaran ini ada keunikan anak-anak yang perlu kita perhatikan, sehingga supaya nanti semuanya itu bisa berjalan dengan baik, kita akan identifikasi satu persatu kondisi dengan anak yang ada.
Setelah itu kita baru bisa menetapkan satu tujuan pembelajaran yang efektif, yang bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh anak, yang ingin dipelajari oleh anak, sehingga semuanya itu nanti tetap menjadi anak yang utama dalam proses pembelajarannya. Nah, supaya dalam kesempatan itu bisa berjalan dengan baik, kita akan ada satu bahwa dalam proses ini diadakan apa ya istilahnya, ada beberapa hal yang mungkin dari anak-anak ini nanti kita ambil sesuai kemampuan yang dilakukan dengan dikelompokkan sesuai kompetensi masing-masing. Kemudian dari situ kita bisa menentukan tujuan yang utama dalam proses pembelajaran. Dari sini kita memberi kebebasan untuk anak bagaimana dia harus belajar, dan guru hanya mendampingi sebagai motivator, kemudian juga fasilitator, walaupun tidak sepenuhnya di dalam tangan guru kita. Nah, setelah ini kita akan bisa menentukan bahwa dalam proses pembelajaran itu anak apakah sudah memahami, apakah sudah bisa menerapkan, apakah nanti juga sudah bisa kolaborasi. Nah, bahkan itu nanti juga kita bicarakan bersama dengan guru-guru yang lain dalam satu rumpun belajar bersama yang diadakan seperti yang disampaikan Mr. Pelik tadi, mungkin dalam kebahasaan, mungkin dalam IPAS dan sebagainya. Setelah itu kita akan mengerti sampai di mana level yang kita lakukan pada proses pembelajaran itu. Kemungkinan hari ini saya bisa menyelesaikan dari proses itu sampai ke 4 levelnya, kemungkinan hari berikutnya bisa sampai ke 5, sehingga kita bisa merata-rata ke semuanya proses pembelajaran itu pada level keberapa itu mungkin kita bisa lakukan, dan nanti di akhir pembelajaran kita akan bisa melihat refleksinya bahwa kita sudah ada pada level tertentu sesuai kemampuan dan yang kita lakukan. Begitu, terima kasih. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Iya Pak, saya maafkan Pak. Tidak ada yang kurang Pak. Terima kasih banyak Pak Agus, gitu ya, waktunya habis begitu. Kita lanjut Pak ke Edi. ya, terima kasih ya Bu Ari. Kelompok 5 Pak Joni. Ya, silakan Pak. Selamat siang semuanya. Kelompok 5 nanti tentang kompetensi sosial 3.1 akan dibawa oleh Miss Febrianti dari SKK Dumai. Silakan Bu. Ya, oke. Di sini saya akan membagikan yang kami diskusikan mengenai kompetensi sosial indikator 3.1 tentang kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, di sini kami mendiskusikan bahwa kolaborasi itu sangat penting ya dalam kegiatan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, kolaborasi antar siapa yang penting itu ya bisa berupa antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan rekan sejawat, maupun guru dengan orang tua murid. Dan ini pastinya kita perlu mengadakan yang namanya komunikasi antar seluruh pihak stakeholder yang ada di sekolah. Nah, jadi itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya komunikasi mungkin antara guru dengan rekan sejawat ya, atau mungkin dengan guru dengan orang tua, itu kita bisa mengetahui tentang mungkin cara belajar anak, atau juga mungkin tentang cara bagaimana pola asuh di rumah, atau misalnya bagaimana sikap siswa di kelas sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kompetensi ini ya kami menyimpulkan kebanyakan dari kita, dan secara diskusi kita sudah berada di level 4 dan 5 ya, yaitu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, dan ada juga membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti itu. Jadi itu dari hasil diskusi kami yang mungkin akan ditambahkan oleh Pak Joni Susanto. Ya, masih punya 40 detik, Pak. Ya, untuk waktunya mungkin tidak begitu banyak yang kita bisa dapatkan, tapi hasil positif kita bisa meyakinkan bahwa dari kompetisi sosial ini guru-guru kita sangat luar biasa, bisa ke level 4 dan bisa level ke-5. Ya, mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Joni. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut kelompok terakhir tuh kelompok saya gitu ya. Bu Yana, silakan Bu Yana dari Ya, Jakarta ya. terima kasih Pak Edi. Dari diskusi kelompok kami di sini, di pertanyaannya, sebagaimana pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa. Tentunya ini sangat penting ya. Kami membahas tentang sosial 3.2. Dari hasil diskusi di sini, rata-rata dari teman-teman yang men-sharingkan tadi, dikatakan bahwa mereka sudah melakukan yang seharusnya dilakukan seperti misi sekolah kita, yaitu memberdayakan semua yang berkepentingan atau stakeholder untuk menjadi insan pendidikan. Jadi keterlibatan terhadap orang tua siswa itu merupakan hal yang sangat penting. Pada contohnya adalah di mana sekolah-sekolah sudah mengadakan sosialisasi terhadap orang tua terkait dengan perkembangan siswa, kemudian melibatkan serta berkolaborasi di dalam pembelajaran. Contohnya, mereka melibatkan orang tua dalam yang memiliki profesi, misalkan mereka diundang, lalu mereka diberikan kesempatan untuk presentasi di depan siswa, mengajar siswa terkait dengan profesi mereka, mungkin sebagai dokter atau sebagai pilot atau sebagai macamnya ya. Nah, selain itu juga orang tua kita undang dan kita melibatkan mereka, lalu berkolaborasi juga untuk menilai hasil karya dari anak-anak di dalam P5 seperti itu. Nah, di sini kalau ditanyakan sampai di level manakah, di sini kita sepakat bahwa sudah sampai ke level 4 ya, seperti itu. Kemudian rencana langkah-langkah untuk meningkatkan level kompetensinya yang kami diskusikan hasilnya yaitu tentunya harus ada konsistensi di dalam program yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan. Kemudian harus adanya refleksi ataupun evaluasi supaya bisa melihat kekurangan dan kelebihannya di mana. Kemudian yang ketiga adalah harus ada level up di mana masing-masing harus mempunyai perubahan terkait dengan siswa, guru maupun orang tua sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok kami bersama Pak Edi Santoso. Selanjutnya mungkin Pak Edi mau tambahkan, silakan Pak Edi. Terima kasih. Iya, wah saya nggak butuh nambah ya. Sudah puas saya Bu dari Bu Yana. Oke ya, saya kembalikan mengingat waktu ya ke Bu Yosi. Kita masih ada beberapa tahapan. Setelah ini rekomendasi tindak lanjut begitu. Kemudian nanti tanya jawab ya Bu Yosi, 15 menit. Iya. Tapi kalau mau diperpanjang 15 jam seperti permintaan Pak Yosi ya boleh gitu ya. Silakan Bu Yosi, saya kembalikan. Ya, teman-teman, terima kasih. Sayang waktunya tidak terlalu banyak. Tadi saya juga langsung melakukan berefleksi bahwa ternyata harusnya diskusi durasinya bisa lebih panjang karena setelah saya berkunjung ke ruang-ruang, itu hot sekali percakapannya Pak Edi. Jadi, wah, ini kita punya guru-guru Kalam Kudus yang luar biasa begitu. Dan barangkali memang desain 2 jam itu terlalu ideal awalnya ya untuk bisa menghabiskan meskipun hanya untuk cicipan. Nah, bicara mengenai rekomendasi, saya tidak merekomendasikan sebagai seorang yang ahli, tapi saya ingin merindukan dan mengajak kita untuk terbiasa membangun komunitas belajar. Saat ini kalau teman-teman sering mendengar bahwa ya, pemerintah itu sering mendorong untuk ada yang namanya komunitas belajar. Komunitas belajar sendiri itu ada 2 ya, komunitas belajar dalam sekolah dan komunitas belajar antar sekolah gitu. Kalau kita saat ini yang sedang terjadi itu berarti kan kita sedang melakukan COP, komunitas antar sekolah Kalam Kudus gitu. Kalau di dalam sekolah berarti internal di dalam sekolah. Dan ini penting dilakukan tanpa harus berbicara mengenai formalitas. Artinya teman-teman kita tidak perlu menunggu sampai harus ada program resmi atau kemudian harus diaturkan secara terperinci oleh pimpinan, tetapi muncul gerakan-gerakan yang lahir dari kesadaran masing-masing, tentu berdasarkan minat dan kesesuaian waktu yang kita bisa gitu. Seperti yang kami lakukan di Kalam Kudus Dumai, saat ini ada sistem mentorship di mana kami mencoba untuk berkumpul antar mata pelajaran gitu di dalam mata pelajaran, tetapi waktu-waktunya disesuaikan gitu. Siapa yang bisa kumpul saat ini ya kumpul. Nah, itu juga yang dirindukan terjadi di banyak tempat gitu ya, supaya kita terus belajar. Dan yang kedua, tentu saja secara mandiri.
Tidak ada cara lain untuk kita menunggu orang lain menyediakan tempat untuk kita belajar. Kita sendiri harus belajar. Nah, karena itu saya pikir sih secara umum dua hal ini penting untuk dilakukan. Dan secara aksi menindaklanjuti Perdirjen 2626 ini adalah yuk kita bahas lebih detail lagi. Yang tadi itu baru cicipan, ya, baru satu indikator gitu ya. Mari kita tindak lanjutin lagi dengan membahas dengan lebih terperinci lagi, dan mari kita terapkan dan terus-menerus berefleksi. Untuk dari saya mungkin saat ini cukup sampai di situ dulu, Pak Edi. Ya, Bu Yosi, terima kasih ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Jadi kita masuk sesi tanya jawab. Saya buat kesepakatan begini deh, supaya seru ya. Yang ingin bertanya silahkan buka mikrofon, buka kamera, sehingga lebih seru live begitu ya. Jadi tidak perlu chat gitu ya, kelamaan gitu ya. Jadi supaya gitu kan. Oke, silakan nanti ada langsung Bapak Ibu angkat tangan, kemudian silakan langsung bicara begitu ya. Saya tunjuk bicara, kemudian Bu Yosi bisa langsung merespon. Silakan Bapak Ibu. Wah, Agus. Wah, dari kemarin Pak Agus. Oke, pertama, kemudian Pak Godin. Ada lagi 3 mungkin? Oke, langsung aja Bu Yosi dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, saya mau tanya ke Bu Yosi yang sudah sepak terjangnya ke Kementerian Pendidikan ya. Mohon advice ya terkait dengan sekolah pembelajaran yang inklusif. Bagaimana bagaimana Kalam Kudus ke depan itu, apakah memang kita harus sekolah kita semua harus inklusif begitu? Ketika sementara itu undang-undang memang harus ya, tapi kenyataannya kita berusaha menghindari yang namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus karena memang sumber daya kita terbatas. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan yang mungkin ke depan sekolah harus lakukan, atau sebagai satu kebersamaan Kalam Kudus Indonesia, apa yang harus kita lakukan begitu untuk sekolah kita? Terima kasih. Untuk bicara kebersamaan Kalam Kudus Indonesia, kok saya nggak berani jawab ya. Mungkin itu bisa bidang pendidikan yang jawab. Tetapi memang harapannya adalah ada tempat yang terbuka untuk setiap anak, jadi no child left behind ya. Tetapi memang kita perlu menyadari kalau guru kita tidak kompeten, anak-anak itu pun kasihan. Jadi ada upaya untuk memberdayakan guru-guru, tetapi di sisi lain juga kita harus mengerti batasan di mana kita sanggup ya, sehingga bisa kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya tidak bisa komentar terlalu banyak itu Pak, karena Kalam Kudus Dumai juga masih bergumul mengenai hal tersebut. Kami menerima anak-anak yang spesial dan kami merasa bahwa kami bisa memberikan kepada mereka cinta, tetapi skill yang sepadan untuk sesuai dengan tahap perkembangannya itu masih banyak sekali pergumulan. Gitu Pak Agus. Tapi mungkin YKKI perlu pikirin ya, gimana supaya ada pemberdayaan mengenai hal tersebut. Untuk anak-anak yang divergen ya. Oke Bu Yosi, saya rasa saya masih bisa kasih kesempatan jika ada rekan lain, baik dari YKKI, BP atau yang lain, merespon pertanyaan Pak Agus. Pak Agus ini datang jauh-jauh dari Papua ya Pak ya. Jadi boleh, sebelum nanti saya ke Pak Godin, kemudian Bu Hingrida ya. Kalau ada yang ingin memberikan feedback, tanggapan, balasan, silahkan. Mari. Ini nggak ada bonus, Bu Yosi. Apa gitu yang mau merespon gitu? Gambar payung cantik. Oke, bolehlah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau merespon pertanyaan Pak Agus. Wah, oke ya. Oke ya, saya lanjut aja, move ke Pak Godin. Silakan Pak. Langsung saja Pak. Masih mute Pak. Terima kasih. Sudah dengar Pak Edi? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih Pak Edi, terlebih-lebih juga kepada Ibu Yosi buat paparan yang baik terkait dengan penerapan model kompetensi guru ya. Nah, Bu, saya sangat tertarik begini.
Panduan ini kan ada secara umum untuk guru sebagai bahan dalam refleksi, mengukur dan mengevaluasi kompetensinya sehingga dapat mengoperasikan kompetensi teknis untuk menjalankan tugas profesinya. Nah, secara khusus poin 2 ada untuk kepala sekolah dan pemangku kepentingan. Untuk tolok ukur dalam pengelolaan kinerja, perencanaan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karir. Jadi ada secara umum untuk guru dan spesifik khusus untuk pengambil kebijakan. Nah, Bu, tadi kan sudah kita sama-sama mendengar dari Ibu ada 12 indikator dan 41 sub. Nah, kita yakin Kalam Kudus ini, Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia sudah dari perbincangan di board tadi rata-rata di level 4. Terkait dengan ini, mungkin di beberapa Kalam Kudus ada cara untuk menilai kinerja guru itu dalam rangka terkait dengan selerinya, kemudian pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan termasuk pengembangan karir dari guru itu. Boleh Kak Bu, sekiranya misalnya ada sekolah Kalam Kudus mencoba mendesain atau merevisi KPI-nya dengan menerapkan semua 41 subindikatornya. Sehingga dari 41 subindikator dikali dengan 5 level. Itulah nilai maksimal, yakni ahli, kan begitu Bu. Nah, dari hasil perbincangan kita tadi di dalam board, rata-rata guru Kalam Kudus itu dari informasi tadi, itu kan Pak Edi ya, sudah mumpuni. Nah, itu hal yang baik. Jadi tentunya kan guru dapat meningkatkan kompetensi yang 4 itu, dan diharapkan juga bersinergi bagaimana supaya mereka dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga tujuan, kemudian tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, kemudian misi dan terlebih-lebih visi daripada Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang kita banggakan ini bisa tercapai. Pertanyaan kami adalah, boleh Kak Bu, misalnya merevisi KPI itu berlandaskan panduan operasional yang melibatkan 41 subindikator yang menjadi tolok ukur untuk pengelolaan kinerja, perencanaan kompetensi berkelanjutan, dan pengembangan karir. Apakah itu kita terapkan serta-merta atau masih memanfaatkan KPI yang ada misalnya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Godin. Memang harapannya setelah pertemuan hari ini ada pertemuan berikutnya yang ditujukan buat para pemimpin. Sehingga ini menjadi satu rekomendasi buat memikirkan bukan saja pemberdayaan guru, tapi juga bagaimana KPI dari setiap guru tersebut yang juga akan mempengaruhi peningkatan jenjang karir dari orang-orang tersebut. Terima kasih Pak Godin. Ini memang sedang dipikirkan dan memang sudah seharusnya gitu ya untuk bisa berjalan demikian. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Godin dan Bu Yosi. Kita lanjutkan Ibu Hingrida. Silakan Bu. Tadi sudah angkat tangan. Tadi mungkin Iya Pak. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya ada 2, jadi berkaitan sih Pak. Yang pertama, kita tahu ya bahwa refleksi itu sangat penting ya. Nah, tapi kita sebagai guru-guru itu kadang kita tidak merasa bahwa itu penting dan itu sebuah keharusan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadikan refleksi ini sebagai suatu kebiasaan seperti itu. Jadi bagaimana membuat guru sadar bahwa refleksi itu sangat penting dan itu harus dilakukan setiap hari seperti itu. Yang kedua, bagaimana mengubah pola pikir guru tentang refleksi atau evaluasi. Jadi yang saya rasa tuh kebanyakan guru tuh rasa bahwa evaluasi atau refleksi itu adalah sebuah ancaman atau guru tuh anti kritik, tidak mau menerima masukan karena itu dianggap sebagai ancaman. Nah, bagaimana mengubah pola pikir itu? Terus yang berikut, mungkin itu 2 saja dulu Pak. 2 dulu ya Bu ya. Ya, Ya, 2 terima dulu. kasih Ya. ya. Mari Bu Yosi.
Membangun kebiasaan untuk refleksi itu memang tidak gampang. Saya termasuk orang yang mungkin tidak merasa cukup waktu gitu untuk lakukan refleksi. Secara pribadi berpikir di otak ya, tetapi kita memang kadang-kadang perlu belajar untuk menuangkannya di dalam tulisan ya. Buat journaling sendiri. Jadi secara pribadi ada kesadaran dari dalam diri. Secara relasi dengan teman mungkin kita perlu saling mengingatkan antar rekan sejawat. Dan sebagai atasan, ketika kita berdialog untuk pemberdayaan mereka, termasuk ketika kita melakukan supervisi, kita perlu membiasakan juga untuk bertanya mengenai apa yang menjadi refleksi mereka ketika mereka merencanakan pembelajaran, sampai kemudian ketika mereka di supervisi dan hasil supervisinya tersebut mereka bagikan. Jadi sekarang model supervisi itu sendiri bukan lagi mengatakan kamu kurang ini, kamu punya kelebihan itu, tetapi lebih kepada apa refleksi kamu setelah kamu melakukan pembelajaran ini. Jadi memang kebiasaan berefleksi itu harus jadi pembiasaan satu komunitas juga, supaya ini jadi apa ya? Jadi habit. Dan sebenarnya orang Kristen harusnya sudah terbiasa dengan kata refleksi ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan kan kita bukan menghafal ayat-ayatnya saja, bukan menghafal dogma-dogma yang ada di dalamnya, tapi mengaitkan itu ke dalam hidup pribadi kita. Sejauh mana kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi pembiasaannya sih yang perlu dilakukan. Dan keterbukaan juga dalam kelompok-kelompok kecil untuk kemudian bisa mengakui bahwa kita adalah orang yang bisa salah, tetapi bisa belajar dari kesalahan. Itu sih kalau bicara mengenai refleksi. Tadi ada lagi yang lain, cuma yang kaitannya refleksi ya. Ada satu sih, saya kasih kesempatan, tapi satu pertanyaan ya Pak Marjen. Karena sekali lagi waktu ini sudah jam 2.21 di Indonesia Barat. Silakan Pak Marjan, untuk poin, kemudian Bu Yosi nanti bisa menjawab segera. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi dan juga Bu Yosi. Perkenalkan saya Marjan Bato dari Badan Pengurus di SKK Sorong, Bapak Ibu. Jadi saya juga merupakan salah satu fasilitator di Kabupaten Sorong, dan juga mungkin bukan bertanya sih sebenarnya, mungkin kegelisahan aja sih Bapak Ibu, karena saya berpikir apalagi kita di Kalam Kudus yang notabene Kristen gitu, membedakan dengan ketika saya menjadi fasilitator di guru-guru negeri gitu ya. Jadi yang saya lihat gini, ada seharusnya ya, yang saya sepakat tadi bahwa seharusnya guru-guru di Kalam Kudus itu kita sudah pada level 4 atau 5 gitu ya, nggak lagi pada itu, tapi bagaimana caranya supaya level 4 itu kita berkolaborasi dan berbagi dengan satu dengan lain, dan juga membimbing satu dengan yang lain, itu seperti apa gitu ya. Jadi saya melihat gini, kejadian yang saya rasakan bahwa di setiap sekolah yang saya menjadi dampingan saya, guru senior dengan junior itu tidak pernah akur gitu. Jadi kelihatannya adalah sama-sama mereka mempertahankan apa yang menjadi yang saya setuju, sepakat juga dengan Ibu Yosi bahwa pengalaman itu tidak menjadi standar gitu ya. Memang yang senior itu sebenarnya punya pemahaman, tetapi dalam berjalannya dengan bentukan di kurikulum ini, ada pembaharuan, justru yang di atas ini, yang senior ini agak lambat begitu menerima pembaharuan. Harusnya dengan kolaborasi tadi itu bisa menolong gitu ya, saling menolong, yang mudah yang bisa secara cepat untuk menguasai teknologi dengan pemahaman dari senior yang bisa itu dikolaborasikan. Itu sebenarnya itu mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari Kalam Kudus, dan juga mungkin yang kelihatan seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya ini kita bisa jadikan sebagai habit di Kalam Kudus, di EKK ini khususnya umpamanya gitu, yang secara nasional seperti ini adalah kegiatan seperti ini adalah penting banget gitu untuk mempersatukan bagaimana pandangan atau tanggapan kita dengan guru, supaya semua sekolah Kalam Kudus itu punya satu kesatuan gitu, dan tidak dilihat Jakarta kok beda, kok di Sorong kok kayaknya. Jadi
betul-betul orang melihat Kalam Kudus itu Indonesia gitu, se-Indonesia, bukan melihat wih Kalam Kudus di Jakarta bagus, di Dumai bagus, enggak melihat atau pandangan itu. Makanya satu bagian yang saya pikir bagaimana caranya kita mengusahakan untuk sekolah Kalam Kudus ini betul-betul punya satu gitu ya, satu apa namanya, kalau kita bilang aturan atau satu dokumen yang bisa-bisa sama gitu untuk semua sekolah di Kalam Kudus yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga guru-guru pun dalam perekrutannya pun juga kita punya standar yang sama gitu untuk bagaimana supaya level 4 5 itu betul-betul terjadi gitu. Itu sih mungkin yang dari saya. Mungkin memang tadi saya bilang yang memang sepakat waktu yang sangat singkat itu tidak akan, padahal itu sangat-sangat bagus sekali untuk bagaimana sekali-sekali kita se-Indonesia seperti ini pertemuan dengan kondisi yang mungkin keadaan kita berbeda-beda gitu kan, akan bisa disatukan dan kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan pendapat yang bisa membuat satu keputusan, oh ternyata kita membuat seperti ini sekolah Kalam Kudus Indonesia harusnya seperti itu, sehingga siswanya pun juga rata gitu, bukan bukan hanya kelihatan oh di Jakarta ini lebih bagus atau seperti itu gitu. Itu sih Bu, Bapak Ibu, Pak. Terima kasih Pak Edi dan juga Bu Yosi. Terima kasih. Iya Pak Ya. Marjan, keren ya. Ya, silakan Bu Yosi mau kasih feedback, saya kasih 1 menit Bu. Iya, karena itu Pak Marjan bicara mengenai kegelisahan, ya itu memang juga kerinduan kita bersama untuk kita adakan lebih sering pertemuan-pertemuan begini, karena dinamika yang terjadi tadi saya lihat wah seru sekali gitu. Jarang sih ya kita hadir untuk diskusi. Nah, mungkin berikutnya memang perlu ada kelompok-kelompok kecil yang berinisiatif untuk yuk misalnya antar Papua kumpul khusus untuk bicarakan kompetensi tertentu. Jadi nggak seluruhnya kayak begini. Sehingga kita makin ada kemajuan. Dan di chat juga Pak Edi ada masukan-masukan yang disampaikan itu juga bagus untuk dibaca oleh teman-teman semua ya. Bagaimana sharing resource dan berbagi dan kumpul-kumpul antar mata pelajaran itu perlu dilakukan. Ya mungkin ini perlu jadi apa ya, kita persembahkan kepada tim di YKKI untuk mengakomodir, bukan secara formal, tetapi apa ya, ada gerakan-gerakan gitu loh yang inisiatif yang oh kita sediakan waktu seminggu sekali 30 menit, 60 menit, kumpul segelintir orang buat diskusi sehingga kita maju bersama. Kita boleh ada keunikan sesuai dengan daerah masing-masing, tapi kompetensi kalau bisa kita bisa seiring sejalan gitu ya dimanapun Kalam Kudus berada. Terima kasih Pak Edi, silakan. Oke, siap. Thank you Bu Yosi. Pak Marjan sudah sampai mantuk-mantuk beribu-ribu kali. Siap berarti ya Pak Marjan ya. Saya rasa nanti kita bisa kelola ya untuk bisa ada kolaborasi ya. Bapak Ibu ini sekarang jam 2.27. Gitu ya. Saya rasa kesimpulan saya mencoba ya. Pertama ini penting begitu ya. Terlepas dari topiknya apa, tapi saya rasa momen seperti ini luar biasa. Gitu ya, untuk kita bisa betul-betul berbagi seluruh Kalam Kudus begitu ya. Yang kedua, saya melihat catatan dari Pak Marjan, bukan melihat ini Kalam Kudus mana, tapi ini Kalam Kudus begitu kan. Sehingga butuh satu momen seperti ini. Kemudian masuk mengenai model kompetensi, saya rasa perlu follow up ya. Saya tertarik tadi dengan yang Pak Godin atau siapa yang bicara tentang KPI dan seterusnya ya. Saya rasa sangat bisa ya, karena ini memberikan satu acuan yang cukup jelas dari apakah guru baru sekedar paham, belum bisa praktek gitu ya. Ataukah dia sudah praktek, sudah evaluasi dan seterusnya, dan situ nanti kan bisa menjadi satu acuan begitu ya. Saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu, ini waktunya. Nah, sebelum kita foto bersama, sambil menunggu untuk kesempatan foto, kalau pengen membenahi rambut gitu ya, mungkin makeup sedikit-sedikit boleh. Kalau ada pengumuman dari Pak Adi, dari BP atau yang lain, silahkan saya beri kesempatan. Setelah itu kita mohon bantuan dari host untuk foto ya. Pastikan wajah terbaik ya, tercantik walaupun udah siang dan sore hari. Silakan Pak Adi kalau ada. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yosi dan Pak Edi ya, dan ini satu kolaborasi awal yang sangat hebat ya. Tadi masukan-masukannya juga sangat bagus. Berharap nanti kita bisa aplikasikan rekomendasi ataupun masukan-masukannya. Berharap nanti saya mengundang juga Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa berpartisipasi nanti di dalam kelompok-kelompok kecil yang nanti akan bisa dibentuk. Dan saya juga minta tolong juga dari
pimpinan-pimpinan SKK yang ada bisa juga membantu sebagai tim untuk bisa mengorganize kelompok-kelompok guru-guru ini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Edi. Thank you Pak Adi. Nggak ada pengumuman yang lain ya Pak ya? Berarti ya. Nggak ada. Bisa. Oke, kita masuk sesi foto Bapak Ibu. Mohon bantuan hostnya siapa ya Bu Yosi ya? Kasih aba-aba ya, Iya. gitu ya. Ini ada 7 halaman di layar saya. Silakan laptopnya masing-masing gitu ya. Mohon dibantu diberi aba-aba. Silakan Iya. siapa? Iya, Oh, Erlin ya, silakan. Bapak Ibu, ya saya akan mulai ini ya screenshot masing-masing layarnya. Ini ada 7 halaman. Saya mulai dari slide yang pertama. Jadi mohon tetap tersenyum karena di slide kita masing-masing itu berbeda tampilannya. Ya, dimulai dari slide yang pertama. Oke, saya lanjut ke slide yang kedua. Tetap tersenyum. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. Lanjut ke slide yang keempat. Ini 40 halaman ya Bapak Ibu. Iya, slide yang kelima. Slide yang ke-6. Ya, slide yang terakhir. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Akhirnya berhasil kita foto. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih untuk sebelum kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk Biosi. Kita beri aplaus yuk semuanya untuk Biosi. Yeay, gitu ya. Kita juga sampaikan terima kasih untuk YKKI, BP, secara khusus bidang pendidikan, ada Bu Indra, ada Bu Sylvia gitu ya. Ada siapa lagi yang di sini ya? Saya nggak sempat perhatikan. Kita berikan aplaus juga gitu ya Iya, untuk ada Bu YKKI Mega Pusat ya. gitu ya. Oke, silakan kita mau masuk doa penutup. Ibu Koni masih ada? Sudah tak book ya Bu ya? Mana Bu Koni? Hei, silakan Bu Koni. Iya Pak, Nah, doa ya. ya doa Bu. Iya. Bahasa Indonesia saja ya Bu. Baik, mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih untuk acara hari ini, untuk Ibu Yosi yang sudah memberikan materinya, juga Pak Edi yang membantu. Doa, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur kami boleh menjadi guru di Sekolah Kalang Kudus, kami boleh mengambil bagian menjadi pendidik di Sekolah Kalang Kudus. Kami tahu sekolah kami masih banyak yang harus dipenuhi, tetapi kami juga bersyukur ada orang-orang yang sangat mencintai sekolah ini, ada guru-guru yang terus berjuang, terus berusaha untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan kompetensinya, baik secara senyap mungkin, atau mungkin secara kelompok, dan juga usaha-usaha yang mereka lakukan kiranya Tuhan melihat dan kiranya Tuhan menolong agar mereka boleh terus berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki dan boleh berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak didik yang ada di Kalang Kudus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat, berikan kesatuan hati, kejelasan, kemampuan di dalam bagaimana meningkatkan SDM-SDM yang ada di Kalang Kudus, khususnya guru-guru, kiranya melalui program-program yang mungkin nanti akan dicanangkan, itu boleh secara efektif menolong pertumbuhan kompetensi dari guru-guru Kalang Kudus. Syukur untuk membantu Bu Yosi dan juga Pak Edi waktu terkait pelayanan daripada kita. Kami kirakan untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tanganmu,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Koni. Terima kasih Bapak Terima Ibu. Silakan. kasih.